Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjane Lalulia. Selamat pagi saya ucapkan dari Kabupaten Banyuwangi. Saya sekarang sudah berada di stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa, teman-teman, yaitu di Stasiun Ketapang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta api, satu-satunya kereta api yang menghubungkan Banyuwangi dengan Malang, yaitu kereta api Tawang Alun, teman-teman, dari Stasiun Ketapang menuju ke Stasiun Malang. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana pagi di Stasiun Ketapang sekitar pukul 5 pagi. Ini udah agak rame ya, karena memang keberangkatan kereta api Tawang Alun itu sekitar pukul 5:25. Dan di sini tuh ada papan informasi terkait ketersediaan tiket, teman-teman. Nah, di sini ketersediaan tiketnya untuk kereta api Tawang Alun itu tuh tinggal sedikit banget ya, karena memang kereta termurah ditambah lagi masih mendapatkan subsidi, teman-teman. Dan suasananya di dalam, wah, kayak gini nih. Di sini ada tenen rotio. Terus para penumpang yang ingin naik kereta api Tawang Alun ini lumayan ramai, teman-teman. Sudah berada di dalam peron untuk naik kereta api Tawang Alun, dan kami bertiga ini masih bersama Mas Adi Jasa ya, saya sama Brian juga. Iya, baru turun Blambangan langsung naik Tawang Alun. Langsung ya. Idenya Mas Irjan nggak masuk akal ya. Harusan naik 17 jam langsung naik ekonomi. Iya, turun kastanya jauh banget. Dan ini ekonomi 5 terletak di bagian paling belakang, teman-teman. Ternyata di sini tuh antrian untuk boardingnya itu mengular ya, karena belum ada fasilitas face recognition, jadi harus boarding manual. Ditambah lagi meja boardingnya sama petugas boardingnya cuma satu, teman-teman. Padahal penumpangnya itu rame banget. Nah, ini dia ekonomi 5 dari kereta api Tawang Alun. Jadi kereta api Tawang Alun ini pendek banget ya. Cuma 5 kereta ekonomi, teman-teman. Nah, ini ekonomi 5, saya penasaran banget nih. Untuk armada yang saya naiki, itu saya dapat armada apa? Nah, di sini saya dapat armada K30423. Ekonomi tua, teman-teman. Di Pendo K3 atau Ketapang dari tahun 1964. Dan ada platnya nih, KA Tawang Alun, Ketapang, Malang. Satu-satunya kereta yang menghubungkan Banyuwangi dengan Malang, teman-teman. Suasana pagi di Stasiun Ketapang, teman-teman. Jadi di sini merupakan area emplasemen dari Stasiun Ketapang. Dan di bagian sana, nah itu dia, itu ada gerbong-gerbong bagasi yang konservasi ya kelihatannya. Dan di bagian sini juga ada subdipo lokomotif Ketapang. Di belakangnya itu ada dipo kereta Ketapang. Dan apabila kita menuju ke rumah sinyal sana, teman-teman, nah itu kita menuju ke segitiga pembalik, tempat untuk memutar arah lokomotif di Stasiun Ketapang. Jadi untuk metode segitiga pembalik ini hanya tersedia di beberapa stasiun di Indonesia. Salah satunya di Stasiun Ketapang ini. Yang lain itu di Stasiun Semarang Poncol dan di Stasiun Solo Balapan, teman-teman. Dan suasana pagi hari di sini seger banget ya. Bahkan untuk view gunung yang berada di sana itu masih jelas banget bisa kelihatan, teman-teman. Tetapi kalau siang, wah, panasnya lumayan ndak masuk akal. Untuk di peron sebelahnya tampilannya seperti ini. Jadi yang aktif digunakan untuk naik turun penumpang dan untuk pemberhentian kereta api adalah di jalur 1 dan jalur 2, teman-teman. Jadi tadi di jalur 2 ada kereta api Blambangan Express yang baru datang dari Jakarta. Makanya untuk kereta api Tawang Alun itu dipersiapkan di jalur 1. Nah, ciri khas dari Stasiun Ketapang yang saya suka di sini adalah kanopinya, teman-teman. Jadi kanopinya itu tinggi banget dengan tiang-tiang yang lumayan banyak, ditambah lagi tuh kayak miring gini, teman-teman. Ini ciri khas sih dari Stasiun Ketapang Banyuwangi ya. Ditambah lagi ini kelihatannya memang bangunannya udah lama banget ya. Masih mempertahankan model-model zaman kolonial Belanda juga. Nah, ini rangkaian kereta api Blambangan Express yang barusan melakukan perjalanan terpanjang se-Indonesia Raya lagi dilansir, teman-teman.
Ini masuk di jalur 3 dan kelihatannya habis ini dimasukin ke depo deh. Dimasukin ke depo untuk dicuci dan dipersiapkan keberangkatan nanti sore ya, sekitar pukul 3 menuju ke Jakarta lagi. Lokomotifnya nggak ganti teman-teman, masih CC2039502. Kelihatannya habis ini lokomotifnya bakal masuk ke segitiga pembalik. Nah, udah siap-siap tuh petugasnya. Kereta api Tawang Alun. Dulunya kereta api ini pada sejarahnya adalah kereta api Rengganis teman-teman, yang memiliki relasi dari stasiun Kediri via Malang menuju ke Banyuwangi. Tetapi karena masalah okupansi, akhirnya kereta api Rengganis diberhentikan. Akhirnya reborn lah menjadi kereta api Tawang Alun, tetapi relasinya hanya sampai ke stasiun Malang. Ditambah lagi untuk saat ini, kereta api Tawang Alun masih mendapatkan subsidi PSO. Makanya untuk harga tiketnya ini murah banget, kalau nggak salah itu sekitar 62.000 secara full trip dari Banyuwangi menuju ke Malang. Biasanya apabila kita naik kereta lain itu bisa menjadi harganya ya kalau komersial ya, itu bisa 100 sampai 200 ribuan teman-teman. Tetapi untuk di sini sayang banget ya, jumlah untuk ketersediaan kursinya itu sedikit, karena untuk kereta api Tawang Alun itu hanya membawa 5 kereta ekonomi teman-teman. Jadi kalau dalam satu kereta cuma 106 tempat duduk, ya otomatis kurang lebih dalam satu rangkaian hanya tersedia 530 tempat duduk teman-teman. Ini pas banget, tadi saya barusan turun dari kereta api Blambangan Express dan langsung lanjut naik kereta api Tawang Alun ini. Dan pastinya udah subuh ya teman-teman, pukul 5 pagi di Jawa Timur, terutama di ujung timur Pulau Jawa. Makanya saya pengen ke musola terlebih dahulu teman-teman. Musolanya itu terletak di bagian sana ya. Lokomotif dinas kereta api Tawang Alun pada hari ini adalah CC2010407 Dipo Indo SMC atau Semarang Poncol. CC merupakan penanda bahwa lokomotif ini memiliki 3 gandar penggerak di bagian depan dan belakang. 201 merupakan tipenya yang menggunakan hidung seperti ini teman-teman. Jadi apabila menggunakan model aerodinamis hidung miring itu CC203. 04 merupakan mulai tahun dinasnya. Berarti lokomotif ini sudah berdinas sejak tahun 2004, udah 20 tahun. Dan 07 merupakan seri urutan lokomotif CC201 pada tahun yang bersangkutan. Berarti urutan ke-7 pada tahun 2004 teman-teman. Dan ini sudah dirangkai dengan rangkaian kereta api Tawang Alun. Di sini ada bendera yang berkibar karena masih memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Alhamdulillah sudah menyelesaikan kewajiban. Jadi musolanya terletak di bagian sini teman-teman, dekat dengan lokomotif apabila kita berangkat dari stasiun Ketapang. Dan mari kita lihat untuk susunan rangkaian kereta api Tawang Alun. Ini di belakang lokomotif ada ekonomi 1 teman-teman. Kita menuju ke belakang ya, karena saya terletak di ekonomi 5 yang notabene paling belakang. Dan di belakang ekonomi 1 ada ekonomi 2. Belakang ekonomi 2 itu ada ekonomi 3. Terus belakang ekonomi 3 ada kereta makan pembangkit, lanjut ekonomi 4 dan ekonomi 5. Jadi memang pendek banget ya, kurang lebih hanya membawa 6 kereta aja teman-teman untuk kereta api Tawang Alun ini. Dan untuk sarana dan prasarana kereta api Tawang Alun ini di bawah naungan dari daerah operasi 9 Jember, Dipo Induk KTG atau Ketapang, yang memang untuk perawatan kereta-keretanya berada di stasiun Ketapang ini teman-teman. Saya udah lama banget nih nggak naik kereta api Tawang Alun, terakhir itu sekitar tahun 2021 ya, kurang lebih sekitar 3 tahunan yang lalu. Dan untuk saat ini kereta api Tawang Alun ini menjadi kereta api yang unik teman-teman. Karena kenapa? Ini pasti lokomotifnya nanti double traksi. Lah kok bisa kok jadinya lokomotifnya 2? Jadi di daerah operasi 8 Surabaya itu ada aturan bahwa lokomotifnya itu dilarang berjalan long hood, yang lokomotifnya itu seolah-olah berjalan mundur teman-teman. Nah kereta api Tawang Alun di stasiun Bangil itu terjadi proses perpindahan posisi lokomotif dan menuju ke arah yang berlawanan sekaligus arah yang berbeda. Otomatis itu tadi kan lokomotifnya short hood tuh, itu nanti bakal long hood, tetapi tidak diperbolehkan. Akhirnya ditambah 1 lokomotif lagi, cuma dari Bangil sampai ke Malang teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin naik kereta api yang pasti double traksi, pilihannya Tawang Alun. Tiap hari double traksi.
ya bikin pening orang-orang di lapangan aja. Sama pening masinis mungkin ya. Kereta api Tawang Alun yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Ketapang, dan berangkat ini sekitar pukul setengah 6 pagi, nanti bakal tiba di Malang itu kurang lebih sekitar pukul 1 siang teman-teman. Dan di sini untuk di ekonomi 5 terutama tempat saya naik saat lepas dari stasiun Ketapang ini penumpangnya masih sepi, jadi kursinya masih banyak yang kosong. Tetapi berbeda dengan ekonomi-ekonomi lain macam ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3 yang lumayan ramai teman-teman. Dan di sini AC-nya lumayan dingin ya, karena pagi hari. Semoga nanti waktu siang hari juga masih kerasa dingin nih. Untuk kereta api Tawang Alun ini sistemnya itu tektok ya untuk perjalanannya teman-teman. Jadi ini kan keberangkatan pagi dari Banyuwangi, nanti sore itu bakal tiba di Malang. Nah nanti sekitar pukul berapa ya? Pukul 4 atau pukul 5 sore teman-teman. Itu bakal berangkat kembali menuju ke Banyuwangi. Kedatangan di Banyuwangi itu tengah malam, sekitar pukul 11 malam lebih. Dan nanti setengah 6 pagi lagi besoknya itu bakal menjadi kereta api Tawang Alun menuju ke Malang lagi. Ya tinggal bolak-balik kayak gitu aja teman-teman. Fasilitas yang tersedia di dalam kereta api Tawang Alun di sini itu tersedia kursi duduk 90 derajat adu dengkul. Adu dengkul. Dan di dalam satu kereta tersedia 106 tempat duduk. Ini statusnya merupakan kereta api jarak menengah, makanya di sini semua penumpang mendapatkan duduk semua, tidak ada yang berdiri. Nah, di sini kita juga mendapatkan kresek untuk mengumpulkan sampah, ada tirai, ada stop kontak untuk mengisi daya, ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol. Dan apabila teman-teman membawa barang-barang bisa ditaruh di bagasi bagian atas. Nah, mohon apabila teman-teman naik kereta ekonomi seperti ini untuk membawa barangnya itu yang sewajarnya ya. Jadi kadang tuh ada yang ditaruh di bawah kursi kayak gini teman-teman, itu kayak mengganggu sih kalau menurut saya kayak gitu teman-teman. Apalagi yang ditaruh di bagian gangway sini atau aisle sini itu mengganggu mobilitas untuk penumpang lain sih kalau menurut saya pribadi. Dan untuk pendingin ruangannya di sini menggunakan AC speed yang berjumlah dengan 6 buah nih teman-teman. Peta rute pemberhentian dari kereta api Tawang Alun. Kita dari stasiun Ketapang akan berhenti di stasiun Banyuwangi Kota, Rogo Jampi, Temuguro, Kalistil, Kalibaru, Kalisat, Jember, Rambi Puji, Tanggul, Jatiroto, Klakah, Ranuyoso. Di Ranuyoso kita akan menunggu bersilang dengan kereta api Pandalungan, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Lawang, Blimbing. Di Blimbing kita akan menunggu bersilang dengan kereta api Jayabaya, Malang, dan tujuan akhirnya stasiun Malang Kota Lama. Jadi lumayan banyak nih teman-teman. Saya baru sadar teman-teman, ini seat nomor 21 ABC, 22A, 22B, ini 21, 22 DE. Tetapi antara baris AB sama DE ini nggak sejajar teman-teman. Kalau ini kan pas semua ya, dapat kaca full kayak gitu harusnya. Nah kayak gini juga, ini dapat kaca full yang ABC, tetapi untuk di DE dapat tembok. Nggak sejajar nih, bahkan ini miring nih ya. Harusnya kan sejajar nih. Ini miring nih teman-teman. Emang unik-unik sih kereta dari Ketapang. Iya. Ya kereta-kereta tua. Ya, ini 1964 bro. Udah lama nih. 50 tahun. 50 tahun loh. 64 berarti 60. 60 ya? 60 tahun. Udah masuk. Sudah tiba di pemberhentian pertama dari kereta api Tawang Alun, yaitu di stasiun Banyuwangi Kota. Dulunya ini namanya stasiun Karangasem teman-teman, dan kelihatannya ini ada pembangunan kayak gedung gitu ya. Bisa jadi pembangunan gedung baru untuk stasiun Banyuwangi Kota teman-teman. Dulunya ini namanya stasiun Karangasem, tetapi semenjak tahun 2019 nama Karangasem itu diganti menjadi Banyuwangi Kota. Dan apabila teman-teman ingin berlibur dan tujuannya memang pusat kota dari Kabupaten Banyuwangi, saran saya untuk turunnya di sini teman-teman. Jadi untuk
Banyuwangi Kota ini letaknya berdekatan banget dengan pusat dari Kabupaten Banyuwangi. Karena Kabupaten Banyuwangi itu salah satu kabupaten terluas yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan bahkan untuk pemberhentiannya di Kabupaten Banyuwangi kan banyak banget nih. Habis ini Rogo Jampi, Temuguruh, Kalistel, Kalibaru teman-teman, baru masuk Kabupaten Jember ya. Penumpang kereta api Tawang Alun yang naik dari stasiun Banyuwangi Kota tadi rame banget teman-teman, dan di sini kita juga menunggu bersilang kereta api Wijaya Kusuma, salah satu kereta api rute terjauh juga yang satu-satunya menghubungkan Cilacap dengan Banyuwangi. Jadi Wijaya Kusuma ini rame banget ya untuk penumpangnya ya, karena memang pangsa pasarnya sudah terbentuk Cilacap via Yogyakarta, Surabaya, Gubeng, dengan tujuan akhirnya stasiun Ketapang teman-teman. Barang hantaran bagasi di kereta api Wijaya Kusuma ini banyak banget teman-teman. Ini di stasiun Banyuwangi Kota lagi turunin semua, entah itu kulkas, entah itu paket-paketan, entah itu motor teman-teman. Banyak banget ya. Nah, jadi yang bikin ribet tuh apabila keretanya tuh berhentinya sebentar kayak gitu teman-teman, tetapi barangnya tuh banyak. Pasti bingung ya untuk naikin ataupun nuruninnya kayak gitu. Ini ada yang burung teman-teman. Nah itu ayam tuh, ada suaranya tuh. Fasilitas toilet di kereta api Tawang Alun untuk di kereta ekonomi seperti ini, toilet tersedia di dua sisi kereta, dan di sini ada toilet duduk teman-teman. Kemungkinan besar untuk toilet yang di sisi satunya adalah kloset jongkok ya. Dan di sini tersedia kloset duduk, ada tempat sampah, ada cermin, ada wastafel, ada tisu, ada sabun teman-teman, dan untuk areanya lumayan lah ya. Sekarang sudah tiba di stasiun Rogo Jampi teman-teman. Dan untuk stasiun Rogo Jampi ini tersedia 3 jalur ya, jalur 1, jalur 2, jalur 3. Tetapi kelihatannya yang paling sering digunakan adalah jalur 2 dan jalur 3, karena di sini sudah menggunakan rel besar dan sudah menggunakan bantalan beton. Berbeda dengan jalur 1 teman-teman. Jalur 1 di sini menggunakan rel kecil ditambah dengan bantalan besi, ditambah lagi sudah ditutup kayak gini teman-teman. Jadi memang sudah tidak dipergunakan. Dan di sini rame banget penumpangnya yang naik teman-teman. Jadi di Kabupaten Banyuwangi kereta api Tawang Alun ini pemberhentiannya banyak banget ya. Rogo Jampi, habis ini Temuguruh, habis itu Kalistel, Kalibaru. Yang bisa dibilang itu hampir tiap kecamatan itu kita berhenti teman-teman. Tetapi memang pangsa pasar kereta dari Kabupaten Banyuwangi memang seperti itu teman-teman. Dan saat ini stasiun Rogo Jampi sudah ada kanopi tinggi, tetapi sayang di sini belum ada peron tinggi ya teman-teman ya. Jadi harus menggunakan bantuan tangga ataupun bancek seperti itu. Sekitar pukul 06.09 ini kita sudah tiba di stasiun Temuguruh teman-teman. Nah dulu saya pernah turun di sini ya dan naik kereta api Tawang Alun di sini. Dan apabila kita lihat jalurnya ke sana teman-teman, ini macam trek naik turun kayak gitu nih.
Sekitar pukul 6:16 ini di daerah Kabupaten Banyuwangi udah cerah banget teman-teman. Karena memang apabila kita berada di wilayah agak lebih timur, itu mataharinya lebih terbit duluan ya. Notabene Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak di paling ujung timur di Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Pulau Dewata, yaitu menuju ke Bali teman-teman. Pukul 06:21 ini kita sudah tiba di stasiun Kalistel, dan di stasiun Kalistel ini juga tersedia 3 jalur. Untuk kereta api Tawang Alun yang saya naiki ini masuk di jalur 2. Dan penumpang yang naik dari stasiun Kalistel asli teman-teman, rame banget, berapa ratus penumpang tuh. Dan untuk di stasiun Kalistel ini udah berbeda ya. Sekarang tuh udah ada kanopi juga, tetapi di sini juga belum dilengkapi peron tinggi sih sayangnya. Coba lihat tuh. Ini aja semua penumpang itu belum naik teman-teman, ramai banget. Tetapi untuk sinyalnya udah ngangkat. Jadi tandanya kereta api Tawang Alun sudah bisa diberangkatkan kembali dari stasiun Kalistel nih. Dan habis ini kita kelihatannya bakal melewati jalur yang naik turun. Ini aja kelihatan tuh, jalur di depan aja udah kayak nanjak teman-teman. Mantep banget ya pangsa pasar penumpang kereta api di stasiun Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan Kalistel ini. Asli ramai banget. Nggak salah sih untuk kereta api di sini tuh berhenti di setiap hampir kecamatan teman-teman. Di ekonomi 5 langsung membludak penumpangnya teman-teman. Bisa dibilang untuk penuhnya ini memang penentunya di stasiun Kalistel ini ya. Kelihatannya nanti lepas dari Kalibaru mungkin ada tambahan penumpang itu lebih ramai lagi. Mungkin nanti ada beberapa yang turun di Jember, dari Jember naik banyak lagi teman-teman. Memang kelihatannya untuk kereta api di daerah operasi 9 Jember, pergantian penumpangnya itu memang di Jember sih. Karena Jember kan salah satu kabupaten yang besar juga nih di Provinsi Jawa Timur. Sekitar pukul 06:42 ini kita sudah tiba di stasiun Kalibaru teman-teman. Dan habis ini kita akan melewati suatu terowongan apabila kita melewati jalur menuju ke Banyuwangi, yaitu terowongan Garahan ditambah dengan terowongan Merawan. Dan ini kereta api Tawang Alun yang saya naiki masuk di jalur 2, dan di jalur 3 ada suatu kereta api yang udah nunggu teman-teman, yaitu kereta api Pandanwangi. Satu-satunya kereta api lokal di daerah operasi 9 Jember teman-teman. Dari stasiun Jember dengan tujuan akhir stasiun Ketapang. Ini kereta api Pandanwangi sudah diberangkatkan dari stasiun Kalibaru, dan untuk Dipo Sarana dari kereta api Pandanwangi itu juga Dipo Induk KTG teman-teman. Jadi ada beberapa kereta api yang Dipo Induknya KTG ya, kereta api Tawang Alun, kereta api Sri Tanjung, kereta api Pandanwangi. Jadi rangkaiannya bisa rolling-rolling, dan kereta api Blambangan Express teman-teman. Dan ini sinyalnya untuk kereta api Tawang Alun sudah ngangkat teman-teman. Nah, mari kita berangkat kembali. Let's go. Sebelumnya udah pernah naik kereta api Tawang Alun belum? Sebelumnya pernah naik ke Tawang Alun kemarin bulan Juni, Malang Banyuwangi Kota. Berarti menuju tengah malam sampai Banyuwangi? Sampai Banyuwangi kalau nggak salah setengah 12 malam. Berangkat dari Malang itu sekitar jam 4 sore kalau nggak salah. Ramai nggak penumpangnya? Nggak masuk akal.
Real nggak masuk akal. Jadi segmentasi penumpangnya itu kayak Malang, Probolinggo, terus nanti naik terus. Pokok biasa sampai ini kalau ke apa yang buat ke Banyuwangi itu enak buat nyebrang ke Bali soalnya, nyebrang Bali tengah malam. Benar-benar. Dan kebanyakan memang kereta api ekonomi yang menuju ke Banyuwangi itu memang masih subsidi sih. Sama satu lagi, ini buat enak kalau mau naik ke Kawah Ijen. Soalnya pendakian dibuka jam 2 malam kan, jam 2 pagi, terus sampai Banyuwangi kan jam 12 langsung ke pos pendakiannya, itu cocok sih. Itu dekatnya sama stasiun Banyuwangi Kota ya? Ya, kemarin makanya aku turun Banyuwangi Kota karena mau ke Kawah Ijen, jadi cocok kayak gitu. Nah, itu testimoni dari Brian. Ini dari masa di jasa nih, pengalaman pertama kali naik Tawang Alun? Enggak, udah beberapa kali naik Tawang Alun, tapi selalu dari arah Ketapang sampai dengan ke arah Malang yang full trip ya. Tapi kalau cuman setengah jalan dari Malang ke Jember pernah juga dulu bareng sama teman-teman Bandung. Waktu itu ya penumpangnya rame, namanya kereta subsidi, mau kayak gimana pun kereta ekonominya ya karena murah, rame. Dan juga bisa dibilang ya, kalau dari arah Malang ke arah Jember sampai dengan Banyuwangi, transportasi umum paling murah sih. Benar-benar, dan memang jadwalnya udah jelas. Di sisi lain ya termurah sih, dan bisa dibilang lebih aman. Betul, jam pasti, nyaman, aman. Walaupun Keretanya nyampenya nggak enak. iya, tapi jamnya pasti. Karena kan orang-orang itu butuh kepastian ya. Gimana rasanya digantung gitu loh dalam sebuah hubungan. Gak enak kau. Barusan kita melewati dua terowongan teman-teman, yaitu terowongan Garahan ditambah dengan terowongan Merawan. Jadi apabila teman-teman naik kereta api menuju ke Banyuwangi ataupun dari Banyuwangi, teman-teman pasti melewati dua terowongan tersebut. Tandanya nih bagaimana? Jadi tandanya apabila kita dari Banyuwangi itu setelah stasiun Kalibaru, tetapi apabila menuju ke Banyuwangi itu setelah stasiun Kalisat Sempolan teman-teman.
Ternyata untuk jalurnya di sini itu menggunakan gongsol ya teman-teman. Jadi gongsol itu macam rel yang berada di tengah rel kayak gitu, yang sebagai pengapit roda keretanya biar saat berbelok itu lebih aman. Karena untuk jalanannya di sini jalurnya itu belokannya lumayan tajam ya. Jadi untuk radiusnya itu lumayan kecil teman-teman. Dan di sini Mas Adi Jasa udah ngantuk parah bro. Habis 17 jam naik Blambangan Express dari Jakarta, udah sampai Banyuwangi, setengah jam langsung balik lagi. 3 jam dari Bandung ke Jakarta. Ya, Bandung Jakarta, terus Jakarta Banyuwangi, Banyuwangi Malang, dan nanti balik Bandung lagi. Ini kereta api Tawang Alun yang saya naiki persiapan tiba di stasiun Kalisat teman-teman. Dulunya di stasiun Kalisat ini merupakan stasiun percabangan menuju ke arah Bondowoso Panarukan. Tetapi untuk saat ini jalur menuju ke Bondowoso Panarukan itu masih non-aktif. Tetapi untuk sisa-sisa macam bekas jalurnya itu masih kelihatan. Mari kita lihat ya untuk percabangannya itu seperti apa. Harapannya ke depannya itu bisa diaktifkan kembali sehingga bisa menjadi opsi perjalanan warga-warga Bondowoso, Situbondo yang ingin menuju ke Surabaya ataupun bahkan menuju ke kota-kota lain teman-teman. Nah, gundukan tanah yang berada di sebelah kiri ini merupakan bekas jalur menuju ke arah Bondowoso Panarukan teman-teman. Nah, itu kelihatan jembatannya tuh, jembatan rel kereta apinya. Jadi disinilah dulunya merupakan jalur percabangan atau wesel percabangan menuju ke arah Bondowoso Panarukan teman-teman. Nah, di sini nih. Jadi seolah-olah rel menuju ke Bondowoso Panarukan itu nanjak, dan untuk rel menuju ke Banyuwangi itu terletak di bagian bawahnya ya, atau turun. Sudah tiba di stasiun Kalisat teman-teman, dan ini kereta api Tawang Alun yang saya naiki masuk di jalur 2. Di sini yang naik juga lumayan banyak teman-teman. Dan untuk stasiun Kalisat ini letaknya berada di Kabupaten Jember, dan stasiun di sini tuh kayak rasanya tuh awalannya kali ya, Kalisat, Kalistel, Kalibaru kayak gitu teman-teman. Dan stasiun Kalisat ini memang dari dulu memiliki kanopi ya. Nah, kanopinya seperti ini. Kalau nggak salah tuh di sini juga sebagai tempat untuk naikin balas kericak teman-teman, yang bakal disebar menuju ke tempat-tempat di daerah operasi 9 Jember. Jadi di sana tuh ada gerbong kericak, terus kayak tumpukan-tumpukan kerikil yang digunakan di bantalan rel kereta api ini teman-teman. Jadi biar kuat sebagai tapakan, karena kan untuk kereta api ini kan beratnya puluhan ton ya. Apabila dalam satu rangkaian kan bisa sampai ratusan ton, ditambah lagi apabila banjir kayak gitu ya teman-teman. Jadi masih aman untuk dilewati. Di sisi lain biar nggak terlalu banyak ditumbuhi oleh tumbuhan. Sekitar pukul 07.51 ini perjalanan saya naik kereta api Tawang Alun sudah tiba di stasiun Jember yang merupakan pusat dari daerah operasi 9 Jember di Kabupaten Jember teman-teman. Dan untuk kereta api Tawang Alun yang saya naiki ini masuk di jalur 2 teman-teman. Dan biasanya untuk kereta api di stasiun Jember itu masuknya di jalur 1, jalur 2 ataupun jalur 3.
Nah, stasiun Jember ini menjadi terminus untuk beberapa kereta api, macam kereta api Logawa menuju ke Purwokerto, kereta api Pandanwangi menuju ke Banyuwangi Ketapang, kereta api Ranggajati menuju ke Cirebon, dan kereta api Pandalungan menuju ke Jakarta Gambir, teman-teman. Ini perjalanan saya naik kereta api Tawang Alun baru ditempuh kurang lebih sekitar 2,5 jam, dan masih ada 5 jam lagi, teman-teman, untuk menuju ke stasiun Malang. Sebetulnya yang paling lama itu berhentinya itu di stasiun Bangil ya, karena kita terjadi proses perpindahan posisi lokomotif sambil nempel lokomotif biar double traksi, biar nggak hidung panjang, teman-teman. Ya udahlah, kita nikmati aja, teman-teman. Ngantuk banget nih tapi. Seperti inilah suasana di sisi lain dari stasiun Jember. Jadi di sini merupakan tempat parkir untuk kereta api yang pemberangkatannya dari stasiun Jember, termasuk kereta api Logawa, Ranggajati, Pandanwangi, dan Pandalungan. Tetapi semua kereta apinya sudah berangkat, teman-teman, kecuali kereta api Pandalungan yang memang belum tiba di stasiun Jember. Nah, di sana itu ada Dipo Lokomotif Jember, sekaligus ada turntable-nya. Jadi tempat untuk istirahat ataupun perawatan lokomotif yang dipo induknya Jember, teman-teman. Tetapi untuk dipo kereta di sini nggak ada ya. Untuk dipo kereta ikutnya dipo induk K3 atau Ketapang. Di sini ternyata untuk Trendmark kereta api Tawang Alun, terutama di ekonomi 5 yang saya naiki adalah D, teman-teman. Jadi kecepatan maksimalnya hanya bisa 90 km per jam. 39 merupakan berat maksimal muatan 39 ton, dan 5 merupakan jenis bogi atau roda menggunakan jenis bogi K5. Nah, tanda dari jenis bogi K5 itu naik ke atas ya lengkungannya. Apabila lengkungannya turun ke bawah kayak gini, itu boginya K7, teman-teman. Dan di sini pegasnya masih menggunakan pegas spare kayak gitu, teman-teman. Suspensinya ya. Dan kita berhenti di stasiun Jember ini lumayan lama, teman-teman. Jadi ini kelihatannya para penumpang kereta api Tawang Alun udah pada naik semua, yang naik dari stasiun Jember, dan ada beberapa yang turun sekedar untuk ngelurusin kaki ataupun ngerokok ya, kebanyakan memangan. Ini lepas dari stasiun Jember kurang lebih sekitar pukul 8 pagi dan udah mulai lapar, teman-teman. Makanya di sini saya menuju ke kereta makan yang terletak di antara ekonomi 3 dan ekonomi 4. Di sini saya tadi membeli nasi ayam goreng, nasi goreng ayam, kok nasi ayam goreng? Nasinya yang digoreng, bukan ayamnya yang digoreng. Nasi goreng ayam, harganya 30.000. Dan Mas Hadi Jasa beli nasi rames, harganya 30.000. Si Brian beli CFC, paling mahal lagi 38.000 lagi dia. Terus di sini juga beli air mineral, ini harganya 6.000. Ini apabila di kereta PSO yang dijual mereknya Prima 6.000-an. Tetapi apabila di kereta-kereta komersil itu mereknya itu Le Mineral atau Aqua dengan harga 8.000, teman-teman. Dulu tuh perasaan 5.000, 6.000, tiba-tiba udah 8.000 aja ya. Dan untuk nasi gorengnya ini kayak gini nih. Mari kita buka ya. Dia cuma ada nasi, terus ada kerupuk, ada telur, ada acar. Tetapi berbeda dengan nasi goreng yang apabila kita naik kereta dari Surabaya menuju ke Jakarta atau Bandung, itu beda banget ya. Ini memang kalau di Daup 9 Jember itu kayak punya ciri khas sendiri sih untuk makanannya. Udahlah, kita makan aja, udah lapar banget, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Surprisingly, ini tuh enak banget, teman-teman. Jadi nasi gorengnya di sini tuh model-model nasi goreng kampung. Dikasih kecapnya nggak terlalu banyak, terus ada suiran-suiran ayam kayak gini. Ini lidah-lidah Jawa saya tuh langsung, gila sih. Cita rasa Jawa saya tuh langsung tinggi banget. Mohon untuk Reska tuh belajar untuk bikin nasi goreng kayak gini deh kalau menurut saya. Enak banget nih, serius. Ini kalau boleh saya kasih nilai, ini 9/10 sih. Real, enak nih. Recommended apabila teman-teman naik kereta api di daerah operasi 9. Wow. Sekitar pukul 8:50 ini kita sudah tiba di stasiun Jatiroto, dan kereta api Tawang Alun yang saya naiki ini masuk di jalur 3. Rencananya di sini bakal menunggu bersilang dengan kereta api Probowangi dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi, teman-teman. Saya dulu tuh pernah bambung ya di stasiun Jatiroto habis naik kereta api apa, teman-teman. Pokoknya habis itu saya lanjut naik kereta api Mutiara Timur. Pokoknya nggak jelas banget.
Stasiun Jatiroto ini letaknya itu berdekatan banget dengan pabrik gula terbesar yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu pabrik gula Jatiroto. Dan bahkan untuk pabrik gula Jatiroto itu juga ada jaringan rel kereta api, jaringan lori ya teman-teman, 600 mm gauge-nya, dan itu juga ngambil menuju ke kebun. Jadi ke sawah-sawah itu diambil pakai kereta lori dan dibawa ke pabrik gula Jatiroto. Dan sampai saat ini pabrik gula Jatiroto masih aktif beroperasi teman-teman. Dan bahkan saat kita berdiri di stasiun Jatiroto, ini bau-baunya tuh khas-khas pabrik gula teman-teman. Ini khas banget emang baunya, karena saya kan di Kediri kan ada 3 ya pabrik gula, Pesantren, Merican, sama Ngadirejo. Dan waktu saya lewat di pabrik gula Pesantren yang memang paling sering saya lewati, baunya tuh sama, khas, persis banget. Semoga untuk lorinya itu masih dipertahankan ya, walaupun nanti mungkin kedepannya untuk penggunaan lori bakal diganti oleh traktor ataupun diganti oleh truk kayak gitu. Semoga masih ada sisa-sisa yang dipertahankan macam di pabrik gula Olean atau pabrik gula Semboro kayak gitu teman-teman. Sekitar pukul 9.31 ini kereta api Tawang Alun yang saya naiki berhenti di suatu stasiun kecil, yaitu di stasiun Ranuyoso. Nah, di sini kereta api Tawang Alun akan berhenti bersilang dengan kereta api Pandalungan, kereta api kasta tertinggi yang lewat jalur ini teman-teman, dari stasiun Jakarta Gambir dengan tujuan akhir stasiun Jember. Ini posisi stasiun Ranuyoso tuh macam di tengah kebun ya teman-teman. Di sini ada pohon-pohon kebun, terus di sana ada kebun tebu, di sana juga pohon-pohon. Tapi kelihatannya di sana ada kayak perkampungan deh. Ada atap-atap rumah orang sih kelihatan. Dan kelihatannya jauh dari mana-mana. Perjalanan saya naik kereta api Tawang Alun saat ini sudah tiba di stasiun Probolinggo, salah satu stasiun besar di daerah operasi 9 Jember teman-teman. Dan ini kereta api Tawang Alun masuk di jalur 2. Di sini banyak banget yang turun ya, tetapi yang naik ada beberapa juga sih tadi saya lihat. Dan ini suasana di dalam kereta itu masih penuh teman-teman. Suasana di stasiun Probolinggo sekitar pukul 10 pagi, panas teman-teman. Dan stasiun Probolinggo juga memiliki beberapa jalur ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan bahkan ada gudang yang sudah tidak dipergunakan lagi nih. Dulunya tuh di stasiun Probolinggo ini menjadi terminus untuk kereta api penumpang teman-teman, yaitu kereta api Probowangi. Makanya Probowangi itu merupakan singkatan dari Probolinggo Banyuwangi. Tetapi untuk saat ini kereta api Probowangi sudah ditarik menuju ke Surabaya. Nah, tadi kita bertemu dengan kereta api Probowangi kan di stasiun Jatiroto tuh. Nah, kereta api Probowangi merupakan salah satu kereta api termurah yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi dengan harga tiket tuh kalau nggak salah 56.000 teman-teman. Nah, ini ada kereta api yang berangkat nih, lori teman-teman, lucu banget. Kereta api Tawang Alun yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Probolinggo, dan petak Probolinggo sampai ke Pasuruan merupakan salah satu petak di daerah operasi 9 Jember yang kecepatan kereta apinya itu bisa sampai ke kecepatan maksimal. Tetapi sayangnya nggak ada teman-teman. Padahal secara teori ya, secara praktek sih sebetulnya juga itu bisa sampai ke 120 km per jam. Tetapi nyatanya untuk di grafik perjalanan kereta api saat ini itu nggak ada kereta api yang lewat sini sampai ke kecepatan maksimal.
Jadi maksimal ya cuma 100 km per jam, dan itu hanya untuk kereta api tertentu. Dan karena kereta api Tawang Alun ini trademarknya Delta D, otomatis ya 90 aja teman-teman. Ini beneran 90 nggak ya? Penasaran juga nih. Sudah tiba di stasiun Pasuruan dan kita sudah ditunggu oleh kereta api Mutiara Timur yang reborn teman-teman. Setelah beberapa tahun akhirnya jalan kembali nih. Yang memiliki relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Dan untuk kereta api Mutiara Timur ini ditarik lokomotif spesial ya. Lokomotif vintage CC20191 di Poindo JR atau Jember. Dan ini kereta api Tawang Alun masuk di jalur 1, kereta api Mutiara Timur masuk di jalur 2. Untuk saat ini kereta api Mutiara Timur menggunakan 2 kelas ya, yaitu kelas eksekutif ditambah dengan bisnis teman-teman. Keren banget nih. Wah, ternyata ini bertemu dengan Mas Bima nih. Ini pertama kali ketemu nih. Tadi naik dari mana, Mas? Aku aslinya tiketnya dari Ketapang, cuman naik dari Probolinggo. Ke Probolinggo itu ya kayak tidur gitu, numpang tidur doang sih. Dan ini balik ke arah Surabaya tapi ke Malang dulu naik kereta api Tawang Alun. Sebelumnya emang naik apa tuh? Sebelumnya naik Mutiara Timur full trip dari Pasar Turi ke arah Ketapang. Terus ke Probolinggo naik? Ke Probolinggo kemarin itu naik Probowangi. Jadi Mutiara Timur masuk langsung loncat ke Probowangi. Probowangi cuman selisih 10 menit loh. Kemarin keretanya telat soalnya. Sama kayak kita tadi ya. Turun Blambangan langsung Tawang Alun. Blambangan itu 4.50 ya? 455. 4.55. Masih ada 20 setengah jam lah. Ya, enak mas. Sudah tiba di stasiun Bangil teman-teman, dan inilah calon traksi ganda kereta api Tawang Alun dari stasiun Bangil dengan tujuan akhir stasiun Malang CC2017713 di Poindo SDT atau Sidotopo. Jadi nanti bakal satunya itu mundur, satunya kayak seolah-olah maju teman-teman. Jadi DT CC201, dan di stasiun Bangil ini terdapat banyak banget jalur ya. Dan di sana ada gundukan balas kericak yang bakal disebar untuk menuju ke area-area di daerah operasi 8 Surabaya. Nah, tadi kita juga sudah bertemu dengan percabangan jalur menuju ke arah Jember ataupun Malang. Nah, setelah nanti proses penempelan lokomotifnya selesai, otomatis yang tadi ekonomi 5 dari Banyuwangi terdapat ataupun terletak di paling belakang, habis ini menuju ke Malang akan terletak di paling depan teman-teman. Dan kita akan berbelok ke kanan menuju ke Singosari sampai ke stasiun Malang. Mantap banget nih. Kereta api Tawang Alun yang saya naiki sekarang itu masuk di jalur 2 stasiun Bangil. Dan ini para penumpang yang turun di stasiun Bangil ataupun sekedar ingin keluar sebentar
dan ingin membeli jajanan ataupun makanan, rame banget teman-teman. Kemungkinan besar untuk para penumpang kereta api Tawang Alun ini memang pelanggan ya. Jadi sudah tahu bahwa kereta api Tawang Alun berhenti di Bangil itu lama, makanya langsung keluar semua teman-teman untuk beli jajanan ataupun beli makanan ataupun snack-snack kayak gitu ya. Di sini ada Alpha Express langsung diserbu oleh para penumpang teman-teman. Pada kelaparan semua ya. Dan di sana ada kedai roti O juga langsung diserbu oleh para penumpang nih teman-teman. Ramai banget yang keluar ya. Dan ini untuk kereta makan dari kereta api Tawang Alun itu menggunakan KMP 2 08601 di Indo SMC atau Semarang Poncol. Makanya di dalamnya tadi macam ada ruangan khusus untuk kru yang terdiri dari kursi-kursi kelas bisnis, terus ada tempat khusus untuk para penumpang menikmati makanannya, dan ada mini pantry sekaligus ada ruangan genset teman-teman yang digunakan untuk supply power kelistrikan utama di rangkaian kereta api Tawang Alun ini. Mari kita tunggu proses penempelan dari lokomotif kereta api Tawang Alun yang akan berdinas dari Bangil menuju ke stasiun Malang Kota Lama teman-teman. Jadi untuk rute dari kereta api Tawang Alun ini unik ya. Jadi mentoknya itu bukan di stasiun Malang, melainkan di stasiun Malang Kota Lama. Yang notabene biasanya stasiun Malang Kota Lama itu dipergunakan sebagai terminus untuk kereta ketel teman-teman, kereta barang ya. Ini lokomotif udah disambung teman-teman, udah double traksi posisinya. Dan persiapan untuk ditempel menuju ke rangkaian kereta api Tawang Alun untuk berdinas secara bebarengan menuju ke stasiun Malang Kota Lama. Keren banget ya. Tetapi untuk double traksinya ini tidak double traksi multiple unit ya. Jadi cuma digandeng aja. Nggak boleh direkam ya ternyata di stasiun Bangil ya. Tadi sempat ditanya-tanya sama satpamnya sih, Mas nggak boleh rekam ya. Terus saya jelasin baik-baik, ternyata ada yang bikin larangan memang kan? Iya, jadi kan memang aturannya itu sudah disosialisasikan harusnya dari pusat menuju ke orang-orang lapangan. Barusan ditegur, tapi menegurnya dengan cara yang baik ya. Kita juga menerima. Bener, baik banget. Maksudnya dijelasin dengan enak. Jadinya ya udah, berarti memang yang nggak boleh itu di bagian ini mas. Nanti kalau yang ini bolehlah. Soalnya memang pengen privacy dari pihak ini pihak itu seperti itu. Iya, jadi kalau misalkan kita sebut di sini tuh ada aturan tersendiri oleh pemilik stasiun lah. Katakan Pak Kepala Stasiun meminta untuk tidak merekam proses penyambungan lokomotif. Memang agak heran ya, karena aturan ini tuh kan aturan nasional gitu loh. Dan harusnya yang namanya aturan dari atas sampai ke paling bawah itu harusnya patuh. Cuman ya gimana lagi, ini kebijakan dari stasiun Bangil ya teman-teman. Memang agak heran, saya baru denger sih ada yang kayak gini. Tapi bukan kejadian pertama, karena sering sekali teman-teman rail fans itu bikin status kalau misalkan dia ditegur di Bangil. Ini bukan kejadian pertama sih, tapi memang udah jadi yang namanya kebiasaan. Kita tanya Mas Bima yang sering main ke sini. Wah, kayaknya dia lebih sering ditegur sih. Kelihatannya memang di sini sering nggak boleh ngevideo waktu nyambung ya? Iya, sering mas. Aku udah naik Tawang Alun yang ketiga kali itu bolak-balik dikasih tahu sama juru langsir, terus sama petugas stasiun jangan ngerekam. Alasannya kenapa? Ya nggak tahu gitu loh. Ya cuman jangan ngerekam pas digandeng aja. Selebihnya boleh sih, selebihnya. Sebenarnya ya kita nggak bisa ngelawan ya, karena apa ya, karena kan stasiun kan dalam pengelolaan mereka, jadi mereka kan harus menjalankan tanggung jawab juga. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya ya ngalah ayo wis mas, udah bolak-balik kayak gini itu. Tapi setidaknya petugasnya cara negurnya baik sih. Itu yang nilai plus yang ku dapat ya. Maksudnya saya seneng banget nih dengan penjelasannya, alasannya itu enak langsung juga. Kita dapet gitu. Iya, on point, enak. Dan bukan cara menegur yang biasa diumumkan di Facebook. Wah, saya ditegur sampai diinterogasi gimana. Enggak, saya selama ini tidak pernah mengalami hal serupa kayak teman-teman rail fans yang lain sampai ditegurnya itu kayak yang gimana gitu loh. Kita alhamdulillah enggak ya. Cuman sekali-kalinya di Fre doang waktu itu bareng sama Mas Irja. Itu emang
aneh sih. Hanya bisa melihat proses penyambungan lokomotif dari jauh teman-teman, karena memang tidak diperbolehkan untuk mendekat. Ya udah, kita taati aturan yang dibuat oleh petugas di stasiun Bangil ini teman-teman. Lokomotifnya sudah dipasang teman-teman, dan tampakannya apabila double traksi itu kayak gini ya. Wah, double CC201 karena nggak boleh long hood. Jadi posisi lokomotif yang tadi ini kayak mundur teman-teman seolah-olah, dan di depannya ada lokomotif lagi yang merupakan lokomotif langsir di stasiun Malang Kota Lama. Dan ini kurang lebih sekitar 2 menit lagi bakal segera diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil. Wah, ini lagi cek modulasi, lagi tes-tes pengereman dan lain-lain teman-teman. Ini lepas dari stasiun Bangil, kita melewati jalur pegunungan naik turun teman-teman. Dan ini suara throttle lokomotifnya keren banget ya. Ini kelihatannya 2 lokomotifnya nyala semua. Ada masinisnya semua ya. Jadi masinisnya berjumlah 4 ya. Mantap banget ya. Tadi kita berada di paling belakang, sekarang berada di paling depan, dan nggak nyangka ternyata di depan kita ada 2 lokomotif yang berdinas. Jarang-jarang banget nih saya naik kereta api dapat lokomotif dinasnya tuh double traksi atau traksi ganda teman-teman. Sudah tiba di stasiun Lawang teman-teman, dan kita bisa melihat secara dekat lokomotif dinas kereta api Tawang Alun dari Bangil menuju ke stasiun Malang Kota Lama. Dan di sini sudah dirangkai ya. Wah. Jadi di sini dirangkai untuk pengereman, kopler ditambah dengan rantainya. Tetapi untuk kabel multiple unitnya ini tidak dirangkai teman-teman. Jadi apabila menggunakan kabel multiple unit, 2 lokomotif seperti ini bisa dioperasikan dari salah satu kabin aja teman-teman. Mantep banget nih. Seneng banget saya bisa lihat kereta ataupun lokomotif double traksi secara dekat seperti ini ya. Wah, kereta api Tawang Alun yang saya naiki di stasiun Lawang ini berhenti kurang lebih sekitar 10 menit. Dan secara normal akan menunggu bersilang dengan kereta api Penataran dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota via Malang teman-teman. Lokomotif double traksi. Saya jarang-jarang banget naik kereta api lokomotifnya double traksi seperti ini. Ini dapat double traksi CC201 aja udah seneng banget rasanya teman-teman. Kapan lagi naik kereta api jaminan double traksi teman-teman. Naiklah kereta api Tawang Alun, pasti double traksi walaupun dari Bangil sampai Malang doang. Seneng banget, keren rasanya. Wah, 2 lokomotif. Kereta api Tawang Alun yang saya naiki ini sudah memasuki kota Malang, dan kereta api Tawang Alun berhenti di stasiun Blimbing yang merupakan stasiun kecil yang berada di kota Malang. Jadi di kota Malang ada beberapa stasiun, stasiun Blimbing, stasiun Malang, dan stasiun Malang Kota Lama. Dan untuk kereta api jarak jauh itu kebanyakan
memang terminusnya dari stasiun Malang dan lanjutnya itu menuju ke arah Malang Kota Lama, teman-teman. Dan di sini untuk kereta api Tawang Alun akan menunggu bersilang dengan kereta api Jayabaya dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen via Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi. Jadi muter-muter nih untuk jalur dari kereta api Jayabaya. Naik kereta api Tawang Alun ini full ngalah bersilang ya teman-teman. Kita cuma sekali menang bersilang dengan kereta api Mutiara Timur, tetapi macam dengan kereta api Wijaya Kusuma, kereta api Probowangi, kereta api Penataran, dan bahkan kereta api Jayabaya, kita diharuskan untuk menunggu bersilang. Tapi nggak apa-apa, inilah momen naik kereta api Tawang Alun. Banyak kali momen ya, persilangan, menang bersilang sekali ditambah lokomotifnya double traksi. Kereta api Tawang Alun yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Blimbing, dan saya ingin merangkum pengalaman saya naik kereta api Tawang Alun pada hari ini. Yang pertama, ini merupakan satu-satunya kereta api yang menghubungkan Banyuwangi dengan Malang dengan harga termurah juga, kurang lebih sekitar 62 ribuan. Tetapi ya kayak ginilah teman-teman, perjalanan 7,5 jam, banyak ngalah bersilang, perjalanan lumayan lama dan lumayan capek juga. Ditambah lagi di sini yang seru sebetulnya adalah kepastian mendapatkan traksi ganda, tetapi ada plus minusnya sebetulnya. Jadi itu untuk plusnya ya, kita sebagai pecinta kereta api itu rasanya senang dapat traksi ganda jarang-jarang. Tetapi untuk minusnya kayak boros banget teman-teman untuk bahan bakar terus dan lain-lain. Kayak lokomotifnya itu sebelumnya harus runtulan sendiri dari Malang menuju ke Bangil, habis itu balik lagi menuju ke Malang. Jadi cuma istilahnya itu cuma jemput kereta api Tawang Alun aja. Dan di sisi lain ini penumpangnya ramai banget, dan bahkan ramainya itu semenjak lepas dari Banyuwangi ya. Dari Jember banyak yang turun, banyak yang naik, Probolinggo ada yang naik, Pasuruan ada yang naik, dan ini mau tiba di stasiun Malang ini masih bertahan banyak banget untuk para penumpangnya. Ini AC selama perjalanan juga stabil, tetapi entah kenapa ya untuk armada Dipo Ketapang itu rasanya itu gebludak banget. Entah saat di jalur Daop 9 ataupun ini masuk di Daop 8, memang kayak goyang-goyang dan lumayan berisik teman-teman. Oke, karena ini akan segera tiba di tujuan akhir yaitu di stasiun Malang, mari kita siap-siap. Alhamdulillah ini sudah tiba di tujuan saya, walaupun bukan di tujuan terakhir dari kereta api Tawang Alun, yaitu di stasiun Malang Kota Baru. Nah, di sini ada rangkaian stainless steel yang merupakan rangkaian kereta api Gajayana, salah satu kereta api dengan rute terjauh di Indonesia dari Malang menuju ke stasiun Jakarta Gambir via Yogyakarta. Dan habis ini kereta api Tawang Alun itu bakal diberangkatkan kembali menuju ke stasiun Malang Kota Lama, dan bakal dipersiapkan untuk keberangkatan nanti sore sebagai kereta api Tawang Alun lagi menuju ke arah Ketapang Banyuwangi lagi teman-teman, sekitar pukul 4 sorean. Dan ini para penumpang yang turun di stasiun Malang Kota Baru rame banget dan lebih mendominasi turun di sini sih dibanding di stasiun terminusnya daripada di stasiun Malang Kota Lama. Kereta api Tawang Alun yang saya naiki ini masuk di jalur 2 teman-teman. Yang unik dari stasiun Malang adalah sinyal pemberangkatannya. Jadi sinyal pemberangkatannya ini ada beberapa ya. Yang di paling sini, paling kanan ini merupakan pemberangkatan untuk jalur 1, ini jalur 2, berarti untuk yang di sini merupakan jalur 3, yang berada di sana itu untuk jalur-jalur yang lain teman-teman. Mantap banget nih. Dan untuk sinyal pemberangkatan untuk kereta api Tawang Alun ini udah ngangkat ya. Jadi persiapan kereta api Tawang Alun habis ini bakal diberangkatkan. Satu peta teman-teman, sebetulnya deket nih. Lewati jembatan yang berada di sana, kita bisa melihat kampung warna-warni Jodipan, dan barulah kita tiba di stasiun Malang Kota Lama.
Alhamdulillah perjalanan yang seru naik kereta api Tawang Alun. Saya sudah tiba di Kota Malang, tetapi saya nggak turun di stasiun Malang Kota Lama, melainkan di stasiun Malang Kota Baru. Habis ini saya pengen keluar stasiun untuk makan, istirahat teman-teman, guna mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan kembali. Itu tadi merupakan perjalanan saya naik kereta api Tawang Alun, dapat lokomotif double traksi dari Banyuwangi menuju ke Malang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!